Polymerase Chain Reaction atau PCR. Apa itu PCR? PCR adalah alat yang umum digunakan di laboratorium penelitian medis dan biologi. Ini digunakan pada tahap awal pemrosesan DNA untuk sekuensi untuk mengidentifikasi ada atau tidak adanya gen untuk membantu mengidentifikasi patogen selama infeksi dan saat membuat profil DNA dari sejumlah kecil DNA. Fungsi PCR 1. Mendiagnosis HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Yang kedua, mendiagnosis hepatitis B dan C. Yang ketiga, mendiagnosis CMV atau cytomegalovirus. Yang keempat, mendiagnosis infeksi virus HPV, Human Papillomavirus. Yang kelima, mendiagnosis gangguan kencing nanah atau gonore. Yang keenam, mendiagnosis penyakit chlamydia. 7. Mendiagnosis infeksi bakteri atau penyakit Lyme. 8. Mendiagnosis batuk rejan atau pertusis. 9. Mendiagnosis COVID-19. Jenis-jenis PCR. Yang pertama PCR RFLP, yang kedua PCR RAPD, yang ketiga nested PCR, yang keempat quantitative PCR, yang kelima RT-PCR, yang keenam immersive PCR. Tutorial menggunakan mini PCR mini gradient thermal cycler. Pastikan kabel power tersambung dengan sumber listrik. Tekan tombol power switch yang berada di samping alat pada posisi on. Screen akan menyala dan masuk pada welcome screen. Kemudian masuk ke menu utama. Pilih file untuk memulai program PCR. Jika program PCR telah disimpan, bisa langsung pilih pada list yang tersedia. Jika belum ada, maka kita harus membuat file program yang baru. Tekan New. Tekan temperatur untuk mengatur suhu. Misalnya kita mau PCR salmonella, maka kita atur suhu inkubasi awal 95 derajat Celcius selama 1 menit. Kita tekan 95,0. Kemudian tekan enter. Tekan timer untuk mengatur waktu. Tekan 0100 dan enter. Nah, suhu dan waktu telah diatur. Tekan plus step untuk menambah step denaturasi. Kita ubah temperaturnya menjadi 95 derajat Celcius. Kita ganti juga waktunya menjadi 1 menit. Kita tambahkan lagi step dengan menekan nomor step yang terbaru dan tekan plus step. Ubah temperaturnya menjadi 60 derajat Celcius untuk proses annealing. Ubah juga waktunya menjadi 30 detik. Tambah step lagi untuk mengatur proses extension. Ubah suhunya menjadi 72 derajat Celcius. Dan ubah waktunya menjadi 30 detik. Setelah step denaturasi, annealing dan extension diatur, tekan plus cycle untuk menambah siklus. PCR Salmo ini yang masuk siklus dari step denaturasi dan ubah waktunya menjadi 30 detik. Setelah step denaturasi, annealing dan extension diatur, tekan plus cycle untuk menambah siklus. PCR Salmo ini yang masuk siklus dari step denaturasi, annealing, dan extension. Denaturasi pada step kedua, jadi kita tekan step dan ubah menjadi 2. Siklus ini berulang dari step 2 sampai 4. Cycle untuk mengatur jumlah siklusnya, kita isi 25. Tambahkan step untuk final extension.
Kita tekan temperatur, kita ubah menjadi 72 derajat Celcius. Kemudian tekan waktu dan diganti 7 menit 07.00. Tambah step lagi untuk final step. Ubah suhu menjadi 10 derajat Celcius. Ubah waktu menjadi tak terhingga dengan menekan 00.00. Kita cek kembali temperatur dan waktu pada setiap stepnya. Kemudian tekan return dan pilih OK. Ketik nama filenya, misalnya Salmo, kemudian pilih OK. Kita cek apakah file tadi sudah tersimpan atau belum. Ini dia, file Salmo yang kita bikin tadi sudah ada. Setelah itu, kita masukkan sampelnya dengan menekan tombol push. Kemudian kita tutup. Tekan tombol run. Kita bisa memilih lead off atau on. Kalau on, warnanya hijau. Kemudian kita tekan run untuk memulai proses PCR. Kurva berkedip menunjukkan proses sedang berlangsung. Jika proses telah sampai di final step, kita tunggu suhu lead turun sampai 28 derajat Celcius. Kemudian kita bisa ambil sampelnya. Setelah itu kita tekan return sampai ke menu utama dan tekan tombol switch untuk mematikan. Kelebihan dan kelemahan PCR. Kelebihan dari PCR memiliki spesifisitas tinggi, sangat cepat, dan memberikan hasil yang sama pada hari yang sama. Dapat memberikan varian mikroorganisme yang dideteksi tidak harus hidup dan mudah di setup. Kelemahan PCR sangat mudah terkontaminasi, biaya peralatan mahal dan reagen mahal, interpretasi hasil yang positif belum tentu tervalidasi untuk semua penyakit, misalnya infeksi pasif atau laten, teknik prosedur yang kompleks dan bertahap membutuhkan keahlian khusus untuk melakukannya.